Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Kita percaya pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di rumah masing-masing secara online, kita semuanya percaya pagi hari ini Yesus bangkit, Yesus hidup. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita di kayu salib, tapi kita percaya Dia hidup. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, hanya Engkau. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau setia padaku. kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan. Oh Yesusku, hidupku, kami mau menyembah-Mu Yesusku Tuhan. Oh Yesusku, amin Tuhan. Seluruh hidupku, haleluya. Oh Tuhan, ini kami Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Hanya Engkau, amin, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kami yakin pertolongan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, oh Tuhan, hanya janji-Mu Yesus. Haleluya. Percayakan. Mari kita semuanya angkat tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, lewati lembah aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, oh
sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, oh Tuhan, amin. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Dia. Oh Yesusku, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati, oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Amin Tuhan, haleluya Tuhan. Oh Yesusku, Kau yang peduli, haleluya Tuhan. Oh Yesusku, haleluya. Amin Tuhan. Aku tak, ini iman kami Yesusku. Kami percaya Tuhan, kuatan. Sekali lagi, oh Tuhan Yesusku, ku sembah Engkau Tuhan. Oh Yesusku, amin. Seluruh hidupku, jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Yesus. Engkau jamah tiap kami, oh Engkau jamah Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, oh Yesusku. Kuatan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan, kekuatan di hidup. Ini iman kami Tuhan, oh Yesusku. Engkau kekuatan di hidupku. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau jamah kami Yesus. Oh
Engkau jamah kami, Engkau jamah kami. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesusku, Engkau jamah kami Tuhan. Engkau jamah kami Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami ada di dalam lembah Tuhan, kami percaya Engkau ada di sana Yesus. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Betapa gelap dalam hidup kami, tetapi Engkau ada. Betapa kami putus asa, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau angkat kami Yesus. Ini iman kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Bapa kami, oh Yesusku. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, tolong kami Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Amin Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah setiap kami Yesus. Aku percaya Tuhan. Oh Yesusku, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib. Dan di hari ketiga, kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan, Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau memberikan masa depan yang jelas bagi kami semuanya Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Meskipun kami di dalam lembah kekelaman, masalah hidup kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami ya Bapa. Semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu buat hidup kami, buat keluarga kami semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa dalam pujian kami. Biarlah hidup kami Engkau jamah, Engkau memberi kekuatan, Engkau rubah Tuhan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kami menjadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit, Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara percaya, amin, haleluya, amin.
Amin. Oke, kita nyanyikan satu pujian. Yesus hidup, Dia bangkit. Sebab kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dipatahkan. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah Anak Domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah Anak Domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara percaya? Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Semuanya bersuka cita karena Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Kita percaya. Amin. Oleh darah Anak Domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari angkat tanganmu. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Maut telah siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Kami percaya. Maut telah dikalahkan. Sekali lagi, Yesus hidup, lebih dari pemenang. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kita jadi lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kita jadi lebih dari pemenang. Semuanya percaya kita lebih dari pemenang, sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pandinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkit, bangkit
bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau hidup, memberi masa depan buat kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam hidup kami semuanya Tuhan. Oh Yesusku, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Oh Yesusku, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jati berarti sebab Yesus hidup. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yesus, berfirmanlah Tuhan. Kami mau percaya firman-Mu Yesus. Engkau hidup, ada hari esok. Kami mau imani firman-Mu Tuhan. Oh Yesusku, haleluya. Berfirmanlah dalam setiap hati kami Yesus. Oh Yesusku, haleluya. Amin Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh Yesusku, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hidup Yesus. Engkau jamin masa depan kami Yesus. Oh Yesusku, kami tak gentar, ku tak gentar. Serahkan hidupmu, serahkan hidupmu. Ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Nyatakan imanmu. Oh Tuhan, kami percaya ada hari
sebab Dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar. Amin Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Berarti Yesus sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Tak gentar Tuhan, ku tak gentar. Oh Yesusku, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah bukan Allah yang tinggal di dalam kubur, tapi Dia sudah bangkit dan saat ini berdoa syafaat bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya Engkau berkenan untuk menerimanya dan jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Berikan roh hikmat, roh pengertian kepada kami Tuhan. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, kami datang dengan sakit penyakit. Kami percaya karena Engkau hidup, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan kami jalan keluar. Terima kasih untuk lawatan-Mu di tengah kami. Dan kami percaya saat ini Engkau ada bersama kami. Kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kita boleh memperingati hari raya Kristen yang ketiga ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada mereka yang sudah dibaptis ya, mati bersama Kristus dan hidup bersama dengan Kristus ya. Ada 23 orang, semuanya ikut ya. Saya pikir ada juga yang karena cukup jauh, tapi saya bersyukur ya. Berterima kasih kepada Tuhan kalau satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersuka cita. Terlebih saat ini kita boleh melihat pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita ya. Kita percaya Tuhan berkenan dan mengasihi saudara. Kita terus doakan mereka supaya hidup lebih maju di dalam Tuhan. Karena banyak rintangan bagi mereka yang masih muda. Tapi kita percaya mereka sudah mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Pasti Tuhan juga akan menolong mereka. Kita membaca di dalam Yohanes 20. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 20. Ayat 19 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama, mungkin pagi ini saudara belum membaca firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Injil Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Ya, sebetulnya saya baca 19 sampai 22. Hari Paskah merupakan masa raya Kristen yang ketiga sesudah Natal dan Jumat Agung. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang besar dan mengherankan. Sebab sejak zaman dahulu maupun yang akan datang, tidak ada satu orang pun yang telah mati dan dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dikatakan peristiwa ini mengherankan sebab secara akal sulit untuk diterima dan dipercaya, tetapi kebenarannya tidak dapat disangkal. Ya, mungkin saudara berkata, siapa bilang Bu Tommy? Tidak pernah ada, ya. Dikatakan sebab sejak zaman dahulu maupun yang akan datang tidak ada seorang pun yang telah mati dan dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Ada tuh Bu Tommy, siapa? Lazarus. Lazarus mah mati lagi, ya, udah bangkit karena Tuhan harus menunjukkan kuasanya di depan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi pada hari dia Lazarus dipanggil hidup, tapi dia mati lagi. Tapi kalau Tuhan kita nggak mati lagi, dia sudah mengalahkan maut, dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang yang akan kita peringati nanti ya pada bulan Mei. Jadi saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, ya, Allah yang sudah bangkit dari kematian. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem pada waktu malam di hari pertama minggu itu setelah kebangkitannya. Ia menampakkan diri kepada 10 orang muridnya di ruang atas Yerusalem. Dari pembacaan ini kita temukan beberapa hal yang penting untuk kehidupan kita. Kita akan belajar beberapa hal penting ya. Jadi temanya hidup bersama Yesus dalam kebangkitannya. Hidup bersama Yesus dalam kebangkitannya ya. Dari pembacaan ini kita temukan beberapa hal yang penting untuk kehidupan kita. Ayat yang pertama 19 ya, yang pertama ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, Yesus menghendaki kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, wah, keadaan seperti ini piye damai sejahtera? Hidupnya aja kemerungsung, ya. Pandemi sudah berapa? Kena Covid sudah 2 tahun lebih. Bagaimana bisa ada damai? Sebab apa? Saya mikirin aja bagaimana usaha saya. Apakah besok mesti saya bisa bekerja? Apakah besok bisa saya menyekolahkan anak-anak saya? Boro-boro ono damai. Tapi Tuhan mengatakan dengan jelas di sini ya, Yesus menghendaki kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dan keputusasaan. Yesus bangkit, dia memberikan damai sejahtera bagi kita ya. Tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dan keputusasaan. Enggak gampang saudara ya. Apalagi korban Covid ya. Banyak yang ngeluh dan telepon saya. Waduh Bu Tommy, suami saya sudah enggak ada ya. Anak saya bisa enggak ya saya melanjutkan hidup? Bisa enggak ya saya menyekolahkan anak-anak saya? Bisa enggak? Karena saya seorang ibu rumah tangga. Boro-boro ada damai sejahtera, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keputusasaan ya. Kalau bisa ya,
Saya ini mati bersama suami saya. Saya berkata kepada dia, memang secara manusia, karena orang Jawa bagus. Ya, suami atau istri sigare nyawa, garwo, sigare nyawo, ya, sebelah dari nyawanya. Dan saya berkata, kamu gak lihat anak-anakmu, kasihan kalau kamu sampai meninggal juga. Bagaimana dengan anak-anakmu? Mungkin secara kehidupan kita nih bebas, iya ya, aku melu wae, bojoku wis mati, aku melu wae. Tapi anak-anakmu membutuhkan kamu, saya bilang. Tapi saya rasanya gak kuat, Bu Tommy. Ya, saya ngerti saudara, ya saya juga mengalami. Dulu kan pernah saya cerita kepada saudara yang punya suami, mungkin kalau ngomong-ngomong suami istri, nanti kalau kita mati, saya dulu apa ke WC ya? Aku sewa, ya enggak? Pingin, nanti karena kita gak bayangkan bagaimana kehidupannya. Kalau sampai suami kita atau istri kita dipanggil pulang, piye, ya enggak? Karena memang Tuhan sudah mempersatukan kamu bukan lagi dua tapi satu. Jadi pada saat diambil, setengah dari jiwa kita tuh hilang rasanya ya. Kayaknya jomblang gitu. Wah, biasa mikir, bisa ngomong-ngomong. Sekarang ora dewe, putusi dewe, ngomong sendiri harus bagaimana. Rasanya bisa merasakan, saya bisa merasakan. Itu sebabnya saya punya saudara seringkali karena nangis sendiri. Ya, saya ngerti saudara. Dan mungkin ada yang mengatakan sekarang kena bipolar. Stres ya, dikatakan istilahnya bipolar. Kenapa? Dia mikirin bagaimana dengan masa depan anak-anakku. Bagaimana dengan kehidupanku, bagaimana. Pertanyaan besar yang ada, tetapi kita bersyukur karena Yesus kita bukan terus berada di dalam lubang kubur, dia sudah bangkit, dia hidup, dia sanggup menolong kita. Kalau dia hidup, dia bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus menghendaki kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi kalau kita Tuhan tinggal di dalam kita, manunggal dengan Tuhan, kita mampu melakukannya. Dulu saya berpikir seperti itu. Anak saya berkata, Mami, piye? Mami bisa nggak layani? Bisa nggak gantiin papi? Anak saya tanya, saudara, ya secara manusia. Saya sudah berkata berkali-kali bercerita kepada saudara, saya nggak bayangkan. Tapi saat ini saya bersyukur, ya, karena Tuhan berkata tugasmu belum selesai. Ya, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kemarin ada yang berkata, wah puji Tuhan ya kalau Pak Tommy lihat ada 27 orang yang dibaptis. Ya, 27 orang, 4 dari Mijen, 2/3 dari kita. Itu anugerah yang luar biasa, keselamatan. Saudara, kalau satu jiwa aja bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Saya percaya dan bukan hanya di tempat kami, di banyak gereja juga mengadakan baptisan air. Di tempatnya Sony juga mengadakan baptisan air. Di sana ada 9 jiwa. Dan pada saat kami mengadakan baptisan air dari Tabernakel ada 3 jiwa juga di situ yang dibaptiskan. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan mengatakan Yesus menghendaki kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Tuhan tidak menghendaki itu di dalam kehidupan kita. Sebab Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau Tuhan yang memberikan, kita bisa memiliki damai sejahtera. Sebab Tuhan dengan jelas mengatakan, damai sejahteraku waktu dia naik ke surga, ditinggalkan untuk kita. Ya dikatakan, dan dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ada orang yang mengatakan, waduh, saat ini stres kalau gitu jalan-jalan aja. Saudara jalan-jalan, keliling-keliling, ya punya uang silakan gak salah. Tetapi saudara pulang capek tidak ada damai lagi. Malah mungkin makin pusing, duit entek, badan capek ya. Tapi gak ada damai. Ya lihat itu pemandangan bagus boleh, gak salah ya. Keseimbangan hidup dikatakan ketua kita saudara mengatakan keseimbangan hidup untuk hamba-hamba Tuhan supaya nggak stres ya, ada hari libur, ada juga harus mengisi dengan liburan supaya ya jangan terus fokus ke situ. Ya memang, tetapi damai sejahtera yang sebenarnya hanya ada di dalam Yesus. Ya, hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ia memberikan damai sejahtera tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Ayat yang kedua ayat 20 dikatakan,
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, ia mau kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ketika Yesus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, ia mau kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Jangan terus terpuruk, tapi bangkit ya. Ia menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambung yang tertusuk tombak. Hidup dalam kuasa kebangkitannya adalah hidup dalam sukacita. Mungkin pada waktu murid-muridnya ada di dalam loteng, pintu-pintunya terkunci, wah itu hantu. Gimana bisa nembus kalau dia hidup, dia manusia, pasti nggak bisa nembus ya, dia ada roh-roh. Memang benar, muridnya kan seringkali mengatakan mau jamah dia. Jangan, dia dengan tubuh kemuliaan, tapi bisa dilihat. Kalau nggak percaya Thomas tunjukkan, masukkan tanganmu ke sini ya. Thomas berkata, karena Thomas saat itu tidak ada bersama mereka, aku tidak percaya sebelum aku menunjukkan jariku kepada bekas lubang paku. Tuhan mengatakan sebab dia belum dimuliakan dengan tubuh kemuliaannya. Dia bukan hantu, dia manusia. Berikan aku makan. Dia kalau saudara membaca ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dipikir hantu bisa nembus pintu, pintu nggak dibuka kayak wistoko ya. Berikan saya makan. Ikan mana? Dia makan. Dia sebagai manusia, tapi manusia dengan roh ya, manusia roh istilahnya. Dia bisa menunjukkan bahwa dia sungguh hidup. Dia ada, nyata. Di sini katakan dengan jelas. Hidup, kita harus hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya kita penuh dengan suka. Hidup dalam kuasa kebangkitannya yaitu hidup kita ada dalam sukacita. Jadi gak usah takut, pergi nanti sekolah anak-anakku, masa depan anak-anakku bagaimana. Dulu banyak ya, ada orang yang berkata kepada saya, beberapa orang. Aduh Bu Tommy, saya ini orangnya gak pernah begini, gak pernah kemana-mana. Anak saya 3 masih kecil-kecil, tapi sekarang sudah sukses, sudah punya cucu-cucu. Kalau saya lihat gitu benar-benar luar biasa. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, orang ini terlalu lugu. Dia hanya pergi kalau sama suaminya, itu benar-benar istri Jawa, ya orang Jawa benar-benar. Tunduk kepada suami. Kalau suami bilang nggak boleh pergi ke mall, ya nggak pergi ke mall. Jadi saya tanya, kamu nggak pernah ke mall? Enggak. Ke pasar Johar ora. Kalau lungo karo bojo etok. Lah kalau saya kan nggak bisa seperti itu. Benar-benar orang Jawa asli ya. Manut benar seperti kalau keraton-keraton kan nurut sama suaminya. Dan saya berpikir saat itu, Tuhan, kalau seandainya suaminya diambil pulang, bagaimana dia bisa melanjutkan hidup dengan 3 orang anaknya? Saya kaget. Tuhan berkata, aku yang akan memelihara dia. Waduh saudara, saya kaget, situ saya dengar dengan jelas. Oh ya udah, ternyata betul saudara. Sekarang anak-anaknya sudah jadi semua, sekolah selesai semua, sudah kerja, sudah punya cucu ya. Kalau saya melihat banyak sekali ya, orang-orang yang dipanggil pulang, yang berkata bagaimana tante, bagaimana hidup saya nanti, anak-anak saya masih kecil. Ternyata Tuhan pelihara. Kita seringkali nggak tahu, berpikir bagaimana ya. Padahal Tuhan berkata karena Tuhan memberikan damai sejahtera, kita harus hidup dalam kuasa kebangkitannya, hidup dalam sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Kita seringkali berpikir, Nehemia 8 ayat 10 C atau E, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan atau perlindungan kita. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan atau perlindungan kita. Ya kita gak bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan ya. Kayak saya mungkin orang berkata, aduh tante kuat ya, tegar. Siapa bilang? Sama, anak saya tahu ya. Mereka gak ngerti sih ya, mama sering menangis. Ya nangis kalau saya berdoa. Waktu adik saya kecelakaan di jalan tol pertama dulu, kelindes, mereka semua nangis. Dia berkata, kamu kok gak punya air mata, gak pernah nangis. Saya gak pernah nangis saudara. Saya melihat dia luka, saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan adik saya. Karena dia tidur di dalam mobil, terlempar keluar, dilindes ya. Sehingga saat itu dia dalam keadaan koma. Saya berdoa di kamarnya dia, gak ada yang berani tidur. Kadang-kadang orang tuh aneh ya. Karena mungkin orangnya dalam keadaan koma, gak ada yang berani tidur di kamar. Saya berdoa di situ. Tetapi seakan-akan saya nembus hanya sampai atap gereja atau atap
kamar itu lalu kembali. Saya bertanya, Tuhan, kenapa seakan-akan doa saya kok tidak dengar? Tuhan berkata, memang sudah waktunya. Adik saya mau dipanggil pulang. Dia belum menikah, saudara. Dia mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan, aktif di kebaktian, ya. Dia juga sudah punya pacar, istilahnya. Tetapi seakan-akan hidupnya orangnya baik. Tuhan bilang sudah waktunya. Saya berkata, kalau memang Tuhan menghendaki adik saya dianggap Tuhan sudah waktunya, tolong bicara kepada ibu saya, teguhkan dia untuk merelakan. Sebab orang tua berkata, kenapa bukan aku aja yang tua, kok malah dia yang masih segar, masih muda, cantik, kok malah dia yang dipanggil pulang. Kenapa bukan saya saja yang sudah tua, yang sakit-sakitan. Itulah orang tua selalu berkata seperti itu. Saya berkata, tolong bicara atau berikan kekuatan kepada mama saya. Saya berkata, mama, saya sudah berdoa, tapi Tuhan berkata sudah cukup usianya. Teti, adik saya Teti, ya. Saat ini Tuhan mau panggil pulang. Karena itu mama relakan. Sekarang kita pergi ke rumah sakit, bisikin ya, relakan dia. Sebab sudah beberapa hari koma, jadi hidup itu hanya dari alat-alat, dan saya berkata relakan dia, dibisikin ya. Lalu suami saya mengundang Pak Pelialu, pendeta Pelialu dan Pak Misa mendoakan. Tidak lama kemudian dia jalan, saudara. Mama saya berkata, mama merelakan kamu pergi dengan damai, dengan tenang. Saudara, seringkali kita merasa, aduh piye, gak ada sukacita. Dan dia berkata, saya mandiin dia. Tapi suami saya pernah bertanya, kamu kok gak sedih? Saya sedih. Tapi pada saat saya berdoa, saya menangis. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena pada saat engkau memanggil dia pulang, dia ketika sedang beriman kepadamu. Dan saat ini dia terlepas dari segala penderitaan. Dia terlepas dari sakit penyakit. Saya percaya Tuhan, dia ada bersama dengan engkau. Berikan penghiburan kepada keluarga kami. Saudara, bukan saya bukan gak ada air mata ya memang. Tapi saya merasakan sukacita itu ada. Karena saya tahu dia sudah berpindah dari dunia penderitaan kepada surga, kepada tubuh kemuliaan yang tidak merasakan sakit lagi, tidak merasakan apa yang dia rasakan saat dia harus ditusuk ini, makan aja pakai gelelek gitu ya saudara. Saya melihatnya tidak tega, tetapi Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kita yang pertama hidup dalam damai sejahtera, yang kedua Ia mau kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Yang ketiga ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ia menghendaki kita menjadi saksinya. Kalau kita sudah hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kuasa kebangkitannya, lalu kita berpikir, aduh terima kasih Tuhan saya sudah diselamatkan. Kalau gitu biarin aja ya orang lain yang belum selamat. Enggak, saudara, Tuhan mau kita menjadi saksinya. Kalau saudara mungkin ngelihat seperti, oh pokoknya nanti aku seperti Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Aku melihat orang kaya di situ, ya enggak apa-apa. Mungkin saudara melihat orang tua saudara yang belum percaya kepada Tuhan berada di dalam neraka. Saudara bilang enggak apa-apa ya. Yang penting aku selamat. Tidak saudara. Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya. Ya, seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Sesudah kita diselamatkan, apakah kita hanya puas dengan diri kita? Tidak mau bersaksi untuk orang lain. Saya pernah bersaksi kepada saudara menceritakan bagaimana dua orang teman yang bersahabat dengan baik. Memang benar, untuk menceritakan kasih Tuhan itu mulut iblis pinter. Keluh, mulut kita seakan-akan susah. Ya, mereka kalau berusaha bersama-sama, join bersama-sama, pergi-pergi bersama-sama. Ya, sahabat tenanan, sahabat kental, karib. Tetapi kalau ke gereja, diam-diam dia pergi. Rumahnya juga dekat-dekatan ya, tidak jauh, bertetangga. Dia tidak pernah mengajak temannya untuk datang ke gereja, untuk menerima Yesus. Sehingga kalau dia jalan-jalan, yuk ke luar negeri sama-sama, mungkin jalan-jalan shopping sama-sama, makan-makan di luar sama-sama. Tapi kalau ke gereja, dia sembunyi-sembunyi. Sehingga pada suatu kali teman ini mendengar tentang Yesus dari orang lain, bukan dari teman karibnya. Dia berkata ketemu dia, teman ini kaget.
kamu jahat. Hah? Jahat apa? Aku kan terbuka dengan kamu. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita punya, mau jalan-jalan, mau makan, atau pekerjaan, kita selalu terbuka. Ya, kita kan sahabat baik. Iya betul. Tetapi kamu tidak pernah menceritakan tentang Yesus. Keselamatan kamu peroleh nanti pada saat aku mati, aku di dalam neraka dan kamu di dalam surga. Kamu tidak sahabat yang tidak baik. Dia berkata, dia kaget saudara. Kenapa? Dia berkata, justru keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Memang Yesus benar berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Mungkin saudara punya harta yang banyak, punya rumah yang bagus, punya mobil yang banyak. Tetapi Tuhan pada saat saudara mati, Tuhan tidak pernah bertanya kepada saudara, berapa rumah yang kamu miliki? Berapa banyak anak yang kamu miliki? Berapa banyak harta yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Tidak. Tuhan bertanya kepada kita, berapa jiwa yang sudah kamu menangkan bagi aku? Saudara, pertanggungjawaban orang itu akan dituntut atas kita. Karena kita belum menceritakan tentang keselamatan kepada orang itu. Sehingga orang itu tidak mengerti. Dan dia berkata, betul, kamu betul-betul melupakan aku. Kamu nanti diselamatkan, aku hidup di dalam neraka. Dia berkata, lalu dia mulai saat itu diberikan, maafkan saya. Ya. Memang kalau kita melihat, Mahatma Gandhi berkata, kalau aku membaca atau mendengar cerita atau pengajaran Yesus Kristus, hampir-hampir aku mau jadi orang Kristen. Tetapi ketika aku melihat tingkah laku perbuatan orang Kristen, membuat aku tidak mau jadi Kristen. Seringkali kita menjadi batu sandungan. Teman saya, adik saya saudara, dia sampai saat ini belum kenal Tuhan. Tapi pada waktu dia bangun rumah baru saya datang sana, Cici tolong doain ya rumahnya. Loh, dia kan belum kenal Tuhan. Iya, dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Ya. Kenapa? Karena uangnya dikemplang. Ya, dia jual beli emas sebagai distributor kilonan ya, emas LM. Orang Kristen majelis gereja ngambil 3 kilo apa 5 kilo enggak dibayar, dikemplang, dinyatakan pailit, tapi pailit jatuh guling kalau dia bilang, walaupun dia lebih lera daripada ganti masuk penjara berapa tahun sih, tapi dia tetap punya itu. Dia berkata, nggak bisa ganti. Kalau aku lihat saya kesel ya, tapi saya berkata, kalau memang kami bersyukur, bukan kamu yang nipu dia, tapi dia yang nipu kamu. Bersyukur akhirnya anak-anaknya punya anak 3, semuanya dibukakan toko emas yang sukses ya di kota Cikarang. Luar biasa saudara, saya berkata merelakannya, dia berkata kamu harusnya menceritakan, dia sahabat baik, pergi kemana-mana sama-sama, tapi untuk ceritakan tentang Yesus, mulutnya kolu, itu pinter, iblis itu pinter ya, dikatakan tidak bisa melakukan itu. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita harus menceritakan tentang Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati, yang masih berada di dalam kubur. Tapi Yesus kita sudah bangkit pada hari ketiga, dia bangkit. Kalau Yesus kita bangkit, kita menjadi orang yang menang. Yesaya 52 ayat 7 berkata, Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Kita buka dalam Roma 10. Kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 9 sampai 15. Saya akan baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang
yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, luar biasa. Pernah gak saudara bersaksi? Gak bisa Bu Tommy, mulutku tuh susah kalau untuk cerita tentang Yesus. Kalau gosipi uang, wah paling enak loh Bu Tommy. Sejam 2 jam oropopo. Tapi kalau ngomongin tentang Yesus, waduh, kamu percaya gak kepada Tuhan Yesus? Saya bersyukur dulu Pak Setiawan, saudara, itu luar biasa. Kalau menangkan jiwa itu gampang sekali. Ya, dia seringkali gampang. Caranya bagaimana? Dia berkata, koh, ya teman dagangnya, anak-anak kowe wis sukses, wis berhasil. Tapi kowe kalau mati, lungondi. Ya, dia tangga bahasanya. Mati nanti kowe lungondi. Ya mbuh bae. Kowe pengen kayak tahu kok, saya kasih tahu mau nggak? Percaya Yesus. Pasti kalau mati kowe masuk surga. Di sini senang, di sana senang. Dia bilang, cara piye? Saudara, untuk memenangkan orang-orang kaya itu nggak gampang. Tapi banyak orang yang melalui dia dimenangkan. Cara dia ngomongnya ya celat-celat begitu, tapi dia bisa membawa orang kepada Tuhan. Dan saya lihat banyak pengusaha-pengusaha, iya ya, kowe kan hidupnya melungsung terus, golek duit buat anak cucu orang popo. Tapi nanti wis mati piye? Dikasih sajian kowe harus semangan katanya. Dikasih kepala babi, dikasih opo-opo orang mangan ya. Lebih baik percaya Yesus. Pasti kue selamat di sana, ya. Di mana? Ya percaya. Yesus dia terangin sedikit-sedikit saudara. Luar biasa. Kita seringkali sulit untuk memulai hal seperti itu. Tapi kita mau belajar untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun ya dikatakan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan yang keempat, yang terakhir dikatakan. Ya di sini ayat yang keempat mengatakan. Ia mau agar orang percaya hidup dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan, ini yang terakhir, mau supaya orang percaya hidup dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau kita hidup dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Yang bisa bersaksi itu adalah Roh Kudus yang menolong kita. Ya, tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Saudara tahu Bapak Gembala kita almarhum, dia ada seorang yang pendiam. Ya, untuk berbicara memang susah, itu doa saya dulu. Tuhan, dia sebetulnya panggilannya pengen jadi penginjil. Cita-cita dia kalau ngisi di dalam panggilan, saya pengen jadi penginjil, nggak usah bersosialisasi. Ya, kalau bersosialisasi, kalau jadi gembala kan harus bersosialisasi, harus ngerti masalah dari jemaatnya. Tapi Tuhan tetapkan dia menjadi gembala sidang. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau yang sudah mempercayakan kami jadi gembala sidang, berikan roh hikmat kepada suami saya, keberanian untuk bisa bersosialisasi. Karena waktu kami pacaran dulu, Omi sering kali berkata, kalau aku ngomong 100 kata, ya, dia paling jawab, ya, itu ya. Bagaimana kamu bisa ngomong sama dia? Itu rahasia atau Om, aku kan bilang sama dia ya. Kok bisa cerita karo kowe ya? Maksudnya sama saya. Ya itu rahasia, saya berkata. Kok bisa kalau ngomong apa wae yang diomong ke? Mas mau ngerti ya, aku gak cerita ya saudara. Nah dari hal itu saya berdoa dan saya melihat dia mulai sedikit demi sedikit terbuka. Itu sama dengan anak saya ya, agak tertutup untuk memulai pembicaraan itu sulit. Saya bersyukur dan saya berdoa, doa saya didengar ya. Dikatakan ia mau agar orang percaya hidup dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Petrus yang menyangkal Yesus, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia melayani, berkhotbah, 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Seorang penakut, seorang yang pengecut hanya oleh seorang istilahnya pembantu dikatakan ini muridnya. Oh bukan, aku gak kenal dia, sangkal Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menjadi saksi Tuhan.
Pada saat dia disuruh berhenti untuk menceritakan kasih Tuhan, dia berkata tidak, ya. Lebih dia taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi membunuh jiwa juga. Saudara, luar biasa. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang penakut, yang pemalu, kalau udah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan sendiri yang memulihkan mereka. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar tadinya, dia mengatakan, aku tidak bisa apa-apa. Aku orang yang celat. Aku orang yang tidak fasih lidah. Tapi ketika Roh Kudus berkarya, semua diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita ada Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita apa yang akan kita katakan. Dia yang mengingatkan firman Tuhan ditaruh di mulut kita sehingga kita bisa menjawab semuanya. Bukan karena kita. Mungkin sudah pikir, oh saya ini orang fasih lidah, coba aja. Pernah ya, ada seorang mereka merasa khotbah itu gampang. Saya ini biasa ngadain ceramah-ceramah di sana. Ya, coba aja, begitu dia di sini. Dia mau dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Gak bisa ngomong, keluh saudara. Dia pikir gampang, mempergampangkan, tidak. Tanpa Roh Kudus tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa kebangkitannya, dia datang memberikan damai sejahtera bagi kita. Kuasa kebangkitan Tuhan, supaya kita gak perlu khawatir, gak perlu takut bagaimana masa depanku, bagaimana hidupku, bagaimana dengan pekerjaanku. Gak usah takut. Tuhan menyediakan. Yang kedua, hidup. Kita mau hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita sudah hidup dalam kuasa kebangkitannya, ia menghendaki kita menjadi saksinya. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya? Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Ia mau agar orang percaya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitannya membantu kita menjadi saksi Tuhan. Kuasa kebangkitannya memberikan kita keberanian untuk menceritakan tentang Dia, Yesus yang hidup, yang tidak ada di dalam kubur, kubur yang kosong. Sebagai bukti bahwa dia hidup, ya. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, yang bisa menolong saya. Kalau Allah kita mati, kita saudara berdoa, teriak jengking-jengking, ya ora iso. Tapi kita bersyukur karena dia hidup. Dia bisa merasakan, dia tahu apa kebutuhan kita. Karena itu biarlah kita berkata, Tuhan, saya rindu, ya. Saya ingin menjadi hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan saya mau menceritakan, menjadi saksi Tuhan. Dan saya mohon Roh Kudus memimpin saya. Amin. Ya. Kita undang pemain musik. Kita menyanyi karena kasihnya. Karena kasihnya aku hidup. Karena kasihnya aku ada. Oh haleluya. Karena kasihnya ku hidup. Mari berdiri bersama saudara. Engkau yang berkuasa. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih.
datang pagi ini. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan kehidupanku? Kalau kita melihat keadaan zaman bukan semakin membaik. Mungkin saudara berpikir, bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan kesehatanku? Bagaimana masa depan anak-anakku? Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Karena Tuhan berkata, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Tapi damai sejahtera Allah bisa menghibur kita, bisa menguatkan kita, kita bisa bersuka cita. Kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, biarlah kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kita berkata, Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Dan kubur itu kosong karena Engkau sudah bangkit. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, Tuhan mau kita menjadi saksinya. Dimanapun kita bertemu orang, kita ceritakan betapa luar biasanya Allah kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang mati, yang sanggup menolong saya dan saudara. Untuk kita bisa melakukan itu, kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mengajar kita, mengingatkan kita, untuk kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau telah bangkit bagi kami, Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, karena Tuhan Yesus telah bangkit, menyatakan kemenangan atas maut. Kami bersyukur karena kemenangan itu diberikan kepada kami, dan kami bersukacita karena kebangkitan Kristus untuk kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu dengan jelas mengatakan kepada kami bahwa karena kebangkitan-Mu ada damai sejahtera di hidup kami. Karena Engkau telah memberikan damai sejahtera itu bagi kami, sehingga tidak ada ketakutan lagi di dalam diri kami tentang masa depan kami. Karena kebangkitan-Mu memberikan jaminan bagi kami bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam kuasa-Mu, dan Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan kami
anak-anak tebusan darah Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam hidup kami. Dan itu membuat kami dapat melakukan apapun untuk mempermuliakan Engkau melalui hidup yang Engkau anugerahkan ini. Bapa, biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya Roh Tuhan itulah yang mengendalikan hidup kami, melakukan seluruh kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Untuk menceritakan kepada orang lain bahwa tidak ada jalan menuju ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Engkaulah satu-satunya jalan untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Bapa, biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau dan terus-menerus menjadi saksi. Kami menyadari akan pergumulan hidup, kami menyadari akan kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan pada kami bahwa Engkau menyertai kami dalam kesaksian kami, di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, melakukan seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan Ibu Teni jadi gembala bagi kami, menyampaikan kebenaran ini. Berkati hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, berkati kekuatannya, berkati pelayanannya, berkati hidupnya, sehingga hidup Ibu Teni hanya untuk mempermuliakan Engkau melalui seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, menggembalakan jemaat-Mu di Puri dan Pekunden. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati anaknya Alfreds dalam persiapannya untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Bila semuanya jadi menurut kehendak Bapa, karena hamba-Mu ini akan dipakai oleh-Mu untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan baginya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami semua yang hadir pagi hari ini pun diberkati oleh-Mu, dipimpin oleh-Mu. Dan kami pun menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan terus nyata dalam hidup kami hari ini, besok, lusa, dan seterusnya sampai kami bertemu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diizinkan untuk menikmati persekutuan yang indah dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang bangkit dan hidup dari kematiannya untuk memberi kemenangan kepada kita, untuk memerdekakan kita. Karena kuasa kebangkitannya akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan biarlah kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada Ibu Tommy sebagai Ibu Gembala kami. Saya sudah terbiasa bilang Ibu Tommy. Buat pelayanannya pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan memberkati pelayanan Ibu Tommy, memberi kekuatan, kesehatan yang ekstra supaya dapat leluasa melayani dimanapun Ibu Tommy dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan urapan yang baru senantiasa untuk Ibu Tommy boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan memberkati Ibu Tommy bersama putranya. Itu doa kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Untuk hari Senin besok ada ibadah WPI Inike jam 5:30 di Puri Anjasmoro. Di tempat ini kembali saya mengingatkan untuk kaum wanita di tempat ini bisa hadir dalam ibadah WPI Inike yang akan diadakan besok 5:30 di tempat ini. Dan untuk hari Selasa ada ibadah perdana kaum pria. Hari Selasa besok tanggal 19 April
Jam 7 di Pekunden Dalam ada ibadah kaum pria dengan tema jangan lelah dalam melayani Tuhan. Kami juga mengingatkan untuk kaum pria yang berada di tempat ini bisa mengikuti ibadah kaum pria besok hari Selasa jam 7 di Pekunden Dalam. Untuk hari Minggu depan ibadah akan dilayani oleh tamu dan nanti sore ada ibadah sore jam 5 di Pekunden Dalam. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan pengumuman, mohon Ibu Gembala untuk menambahkan dan menyempurnakannya. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sungguh hati kami limpah dengan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati ibadah bersama dengan Engkau. Kami boleh merasakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi karena Engkau hidup Tuhan. Engkau yang akan terus menyertai kami. Engkau yang akan terus menolong kami dan memampukan kami untuk melewati hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami nikmati. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami membawa persembahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian. Besarkan nama Tuhan. semua. Kita akan terus dukung doa untuk Ibu Gembala dan seluruh aktivis gereja kita.
untuk jemaat yang sakit ya, yang saya tahu di sini Bapak Suyatno dan Ibu Kanti, dan mungkin ada jemaat yang sedang sakit, kita akan terus dukung dalam doa. Kita akan akhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama. Jangan takut, Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup, Dia akan terus menyertai kita dan menolong kita. Kita akan pujikan El Shaddai. Nanti doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dengan iman kita katakan, jangan kau takut. telur satu-satu ya dari terima kasih untuk persembahan saudara yang membantu anak-anak sekolah minggu untuk pasca ya, sehingga bisa bukan hanya sekolah minggu tapi umum juga dapat bagian ya. Ini juga anak-anak sekolah minggu bukan hanya roti, telur, tapi juga nasi ayam saya dengar. Tante dari guru-guru sekolah minggu, waduh sekarang guru-gurunya baik-baik hati ya, menyediakan nasi sama ayam, Tuhan memberkati ya. Terima kasih untuk semuanya. Minggu depan ada kebaktian WBI di sini yang tadi dikatakan Selasa kaum pria, bukan kaum bapak pria. Jadi merasa pria silakan datang ya. Kemudian hari Jumat ada WBI Hana. Ya, itu saja saya bersyukur untuk semuanya dan kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami awal, pertengahan sampai dengan selesai. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mendorong kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara dan menerangkan lebih jauh dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, apapun yang mereka lakukan, kolektan, pembaca warta apapun Tuhan. Engkau membalas dan memberkati mereka, pakai mereka dengan lebih heran lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Pergumulan mereka Engkau tolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, yang terbaring. Terlebih kami secara khusus berdoa untuk Bapak Suyatno yang berada di rumah sakit. Tuhan kami mohon pengampunan-Mu, mohon kemurahan-Mu, mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah bangkit, biar kuasa kebangkitan-Mu menjadi bagian dari Bapak Suyatno. Engkau Tuhan, Engkau jamah, berikan kesembuhan daripada Engkau di dalam kehidupannya. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang terbaik baginya Tuhan. Engkau melihat imannya, Engkau melihat Tuhan kepercayaannya. Kami percaya dia sungguh yakin kepadamu. Dan Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupannya. Pakai para dokter, obat-obatan yang digunakannya. Engkau tolong semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Budiono. Tuhan, Engkau sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan kepadanya. Supaya dia boleh selalu bersyukur di dalam segala hal. Kami
Kami juga menyerahkan keluarga Bapak Joko, Tuhan Engkau tolong, Engkau jamah, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, terlebih bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan-pertolongan-Mu. Karena kuasa kebangkitan menjadi milik kami. Engkau Allah kami, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit. Kubur itu kosong dan kami percaya karena Engkau bangkit, Engkau sanggup menolong setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau tolong semuanya yang saat ini membutuhkan pertolongan. Kami serahkan Ibu Evi Kamin. Tuhan, juga anak-anak-Mu yang membutuhkan karena persoalan-persoalan mereka, Engkau tolong. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa ada pengharapan baru, yang mungkin usahanya macet, Engkau dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga bukakan jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Engkau juga memberkati mereka. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami, masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Yang belum memiliki pasangan hidup, Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Meris yang sedang menantikan kelahiran bayinya, juga untuk Jingjing dan Ega. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa kepada ibu-ibu ini. Kami percaya Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga pada waktunya bayi itu boleh dilahirkan dengan selamat dan mereka semua dalam keadaan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-pertolongan yang sudah Engkau nyatakan dan sedang Engkau kerjakan untuk kami bisa melihat kuasa-Mu terjadi. Terima kasih persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Kami memberi bukan karena kekurangan, karena kami sudah diberkati. Kami rindu mengembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persepuluhan yang kami bawa, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah yang diadakan, sehingga sukacita atau Tuhan kebangkitan Kristus boleh menjadi kekuatan bagi kami. Sebentar kami akan pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu. Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu kemanapun engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat Paskah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.